Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Arna Cleopatra. Bertemu lagi dalam podcastnya yang tajuknya kali ini temanya adalah Moti Podcast ya. Sebuah podcast yang pastinya harapan saya bisa memotivasi Anda semuanya dalam menjalani hidup yang semakin berat. Pajak naik 2022. Oke, dan teman-teman, kita pada saat ini saya tidak sendiri, saya bersama seorang tamu. Yang pertama ini luar biasa sekali telah saya hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama Mr. Lestio Gunawan. Tepuk tangan dong. Oke, Coach, gimana kabarnya Coach? Alhamdulillah, luar biasa Mbak Erna. Alhamdulillah luar biasa ya. Amanto. Akhir tahun kemana ini Coach? Akhir tahun waktunya kita membuat sesuatu yang lebih bagus untuk tahun depan. Untuk tahun depan berarti Ya. memplanningkan. Betul. Merencanakan. Betul. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman ada yang belum mengenal siapakah Mr. Lestio Gunawan. Beliau adalah seorang Director of Smart and Respect dalam kurung SAR Indonesia, yang mana mungkin lebih dikenal sebagai Coach Gun ya. Kalau aku berserta rekan-rekan biasanya memanggilnya Coach Gun ya. Lebih akrab, lebih deket gitu ya sama Coach Gun. Nah, Coach Gun, boleh dong ngomong-ngomong sedikit. Kenapa sih dipanggil Coach? Apakah Anda pelatih renang mungkin atau bagaimana? Oh, alam ya, itu kayak mengalir aja ya. Karena mungkin kita sering ketemu sama orang, terus lebih sering sharing-sharing. Ya. Akhirnya beliau lebih sering manggil coach, ya saya terima saja karena itu kan doa juga. Betul sekali. Ya kan? Dan yang pastinya itu penghargaan ya. Oke. Nah, aku pengen tahu sih Director of Smart and Respect. Nah, ini bergelutnya di bidang apa? Lebih banyak sih sebenarnya di bidang pelatihan SDM ya, lebih banyak ke pelatihan indoor sama outbound pastinya. Indoor, outdoor ya, baik itu dalam bentuk materi maupun juga dalam bentuk outbound. Experiential learning ya. Experiential learning gitu ya. Agak beribet gitu ya kalau ngomong bahasa Inggris smart and apa gitu. Nah, teman-teman, tentunya ini berarti peningkatan kapasitas SDM gitu ya, baik di dalam ruangan, di luar ruangan, baik materi maupun praktek gitu ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar nih Coach Gun. Sejak kapan sih SAR ini didirikan? Kalau SAR sih pastinya udah sekitar 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun. Pastinya ulang tahunnya sih pas tanggal 11 September sih. 11. Saya 11 September mengingatkan pada kejadian di Amerika sana ya. Betul. Jadi diperagakan seluruh dunia kan. Oh, luar biasa. Jelek-jeleknya kita ambil baiknya. Celekur kita outbound. Halo. Kita kalau dengar outbound itu ya biasanya kan selalu halo, hai, halo. Seperti itu juga ya Coach ya? Ya sama juga. Sama juga ya. Mirip-mirip gitu. Untuk membangkitkan semangat gitu ya, konsentrasi juga biar terkumpul. Nah, kita biasanya kan memang sering nih teman-teman ngadain outbound, pelatihan peningkatan kapasitas gitu ya. Bedanya nih dari SAR ini sendiri, ini apa sih pembedanya? Bedanya sih lebih banyak di value yang dikasih ya. Jadi kalau aku sih biasanya teman-teman itu lebih banyak ke debriefnya apa sih sebenarnya. Jadi tiap session itu harus ada brief khusus. Apa sih yang mereka dapat dari itu? Kalau permainan boleh sama sih. Betul, betul. Alat bisa sama, cara mainnya bisa sama. Tapi apa sih yang mereka dapat? Nggak cuman HOA aja 2 jam terus habis itu hilang habis makan siangan biasanya. Iya, apalagi balik lagi ke kantornya lupa deh apa ya. Begitu. Jadi lebih banyak ke value yang kita kasih sama mereka. That's right teman-teman ya. Permainan boleh sama, slogannya boleh sama, teriakannya, yel-yelnya lebih sama, tapi value-nya pastinya berbeda. Wah, luar biasa, suka banget itu kalimatnya. Catat, tolong catat ya. Podcast boleh sama, lokasi boleh sama, tapi value-nya beda. Paham berarti aku di sana ya mengenai SAR ini, teman-teman bergelut di bidang peningkatan SDM ya, yang tentunya luar biasa value-nya bro ya, teman-teman yang membutuhkan Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkolaborasi dengan Coach Gun. Coach Gun, kembali lagi nih dari pembuka tadi, Coach Gun menyatakan bahwa di akhir tahun ini kita perlu untuk memplanningkan atau do something for our next step mungkin di tahun 2022 ya, berkaitan dengan tema pada kali ini nih ya, keep moving forwards ya. Apaan sih maksudnya, itu seperti apa dan kita harus gimana? Mungkin bisa Coach Gun jelaskan lebih
lengkap sama teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Mbak Erna. Waktunya ini luar biasa ya, bisa nimbrung di podcastnya Mbak Erna. Luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Erna. Ya, Thank you. luar biasa, ya. Value, jangan lupa ya. Value-nya ya pastinya beda sama yang lain ya. Podcast boleh yang lain lah ya, tapi value-nya tetap di sini. Asik. Oke, baik. Jadi gini Mbak Erna, sebenarnya kalau menurut aku pribadi, gitu ya, berganti tahun itu biasa. Kan itu sesuatu yang harus kita jalani. Betul. Kita nggak bisa balik ke belakang lagi kan. Yang udah lalu ya udah gitu kan. Tinggal bagaimana sekarang kita menyikapi pergantian tahun dengan baik. Betul. Kita evaluasi dan kita segera melangkah. Itu yang paling penting. Yang terjadi udah terjadi, biarin aja. Karena kita nggak bisa balik lagi, kita hanya bisa ngevaluasi doang. Dan evaluasi itu jadikan pijakan untuk kita mau ngapain ke depan. Ya. Kalau aku sih biasanya ada 6 poin biasanya yang aku sering sampaikan kepada seluruh peserta pelatihan, gitu kan ya, baik itu di inbound maupun di outbound. Yang pertama kita harus trust ya. Kita harus percaya. Trust Ya. yang pertama. Siapa kita, bagaimana kita, harus percaya dulu. Kayak kalau lagi outbound gitu ya. Iya, Siapa betul. kita gitu ya. Kita pasti kan ngomong PTA gitu. Nah, ya harus percaya dulu sama PT-nya kan. Kadang-kadang orang itu kan cuma kerja just doing the job, habis itu selesai. Betul. Ya kan? Nah, setelah kita trust, kita tahu. Kita tuh sebenarnya kan kalau kita mau tahu nih, kita kan makhluk Tuhan yang sangat luar biasa. Yang udah dikasih banyak hal sama Tuhan. Itu trustnya kan harus kita kuat. Kenapa? Dari trust itu pasti akan muncul namanya brave, keberanian. Nggak mungkin orang berani kalau dia nggak percaya. Betul. Kan gitu kan ya? Ya. Ya, mau ngomong berani tapi dia nggak percaya diri nggak mungkin lah. Orang mau ngomong depan umum, ya harus percaya diri dong. Percaya duluan baru berani. Lah dari berani ini biasanya muncul semangat. Oke. Nah, karena nggak mungkin orang semangat kalau nggak berani dong. Gitu kan? Nah, kenapa dia berani? Karena dia percaya diri. Kalau dia percaya diri, berarti dia akan berani. Lah kalau berani pasti muncul semangat. Oke. Nah kalau udah semangat, nah ini yang sering dicari orang nih, pasti dia bekerja sama passion. Cari dong passionmu. Lah passion dari mana dapatnya? Ya dari semangat. Kenapa semangat? Ya karena dia berani. Kenapa dia berani? Karena dia percaya. Dirinya. Nah, baru muncul passion. Love what you do what you love. Kan itu kan, itu passion. Begitu bicara passion, baru akan muncul yang namanya change, perubahan. Change. Nah, change akan muncul kalau orang sudah bicara passion. Passion akan muncul kalau orang sudah semangat, punya spirit. Spirit akan muncul kalau orang brave, berani. Berani muncul karena percaya diri. Nah, baru setelah change akan jadi inspire. Sehingga apa? Next 2022, whatever orang mau ngomong apa, Indonesia lagi sakit, emang sakit. Mau pakai kondisi apapun memang sakit. Tapi apa kita juga harus sakit, gitu kan? Nggak bisa dong. Betul. Kita harus tetap move on. Keep moving, harus tetap gerak. Apa? Ikhlaskan semua. Karena udah terjadi, mau diapain? Ikhlasin semua, bangun visi lagi, gitu kan? Kalau bahasa saya itu ya move on, gitu kan? Move on apa? Ya mulai visionmu dibenekno, kan, gitu kan? Habis vision, actionmu gede, no? Optimationmu gede, no? Ya, kalau cuman punya visi nggak dioptimasi percuma dong. Ya. Ya kalau cuman punya visi nggak action percuma. Jadi aku punya 5 on misalkan. Kalau move on itu di on kan semua, knopnya dihidupin semua. Mulai dari apa? Ya move on, kemudian vision, action, vision, action, ya, optimation. Habis itu terakhir jangan lupa 2022 collaboration dong. Oh, Ya kan? collaboration. Nggak mungkin orang bisa hidup sendiri dong. Betul. Ya kan? Kalau kita mau hidup sendiri ini sekuat apa kita? Coba. Kita mau gaya dengan diri kita, mau sekuat apa coba? Ya, collaboration itu perlu. Makanya selalu tak ikutkan. Inspire people itu yang bisa berkolaborasi. Nggak ada orang inspire paper nggak kolaborasi. Orang nulis buku pasti kolaborasi tuh. Betul. Cari penerbitnya, cari yang bisa nyetak, cari yang bisa jual. Ya kalau kita mau hidup sendiri, nothing happen. Ya. Nothing happen. Jadi keep moving forward. Jangan takut pergantian tahun, biasa evaluasi, move on. Move on pakai apa? Pakai 5 on. Visinya dibenerin, gitu kan ya. Kemudian actionnya dikuatin, optimasi semua yang ada dalam diri kita. Setelah itu jangan lupa kolaborasi. Kolaborasi, dan itu pastinya
apa ya, pada kondisi sekarang ini ya coach, itu benar-benar sangat dibutuhkan. Oke lah, kita bicara pada saat normal ya, sebelum pandemi menyerang, negara api menyerang nih ya. Mungkin kita sudah pada jalan sendiri-sendiri, kita sudah stabil ya usahanya. Tapi saat pandemi sudah menyerang kita saat move on ini kan memang membutuhkan kerjasama ya. Jangan gengsi teman-teman ya, jangan gengsi, egonya juga diturunkan. Yuk berkolaborasi dengan yang lain, bersinergi gitu ya, sehingga kita bisa mencapai apa yang tadi kita visikan. Orang gengsi rugi kan? Rugi ya. Lapar juga gengsi enggak. Lapar gengsi nggak mau makan. Padahal udah di depan gitu. Betul, keluar. No. Ya, 2022 ini harus. Tapi kadang kala gini coach ya, memang yang betul coach bilang ya, kita menghadapi sebuah kondisi yang berat banget untuk semua orang. Dan ada nih beberapa temen mungkin ya, atau orang di lingkungan kita yang memang agak berat untuk menghadapi hal ini, dalam arti memilih untuk diam. Aduh, aku biasanya jadi bos, big boss, kita mau berkolaborasi dengan yang lain juga sungkan, kita mau nyoba usaha lain yang kecil-kecilan juga ego, ya gengsi ya kayak gitu. Nah, untuk mengikhlaskan itu sendiri kan juga memang agak berat ya, nggak mudah mungkin, apalagi untuk orang yang mungkin sebelumnya udah jadi gitu ya. Itu gimana coach menghadapi kayak gitu? Ini based on pribadi ya. Jadi mohon maaf nih, agak nyinggung spiritual. Boleh. Oh boleh. Karena kondisinya gini nih. Kalau aku sih lebih percaya apa yang sudah diomongin. Satu, yang selalu aku pegang dulu. Tuhan juga nggak mungkin ngasih masalah kalau kita nggak mampu. Betul. Itu dulu. Kalau kita sudah paham itu, insya Allah kita bisa move on deh dengan kondisi apapun. Seberat apapun kondisi kita, kalau udah dibalikin nama itu, Tuhan itu nggak mungkin nggak ngasih kamu masalah kalau kamu nggak mampu. Karena takarannya yang tahu Tuhan, bukan manusia. Gitu kan, ya? Jadi based on kondisi seperti itu, baru melangkah yang kedua. Tuhan itu adalah sebagaimana prasangka hambanya. Jadi kalau hambanya itu mikirnya baik, insya Allah Tuhan kasihnya baik. Tapi kalau hambanya mikirnya, aduh aku nggak bisa, ya nggak bisa. Saya pernah di fase itu. Kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin. Tapi real kondisinya emang nggak mungkin. Tapi begitu saya sudah tahu, kenal banyak orang, saya sudah bisa kembali lagi bangkit dari kondisi saya ya. Ternyata Tuhan itu benar dengan skenario. Tuhan itu nggak pernah salah sama skenario. Hari ini aku dipertemukan bisa di podcastnya Mbak Erna, luar biasa loh. Skenario. Siapa yang nyangka aku bisa ngomong di podcast yang Mbak Erna yang sudah wow seperti itu, gitu kan? Hari ini kita dikunjungi seperti itu, gitu, ya kan? Hari ini kita harus kumpul di sini. Siapa yang temuin? Ya skenario Tuhan. Betul. Coba bayangin kalau kita nggak percaya, terus kita masih ego sama diri kita bahwa kita nggak mampu, kita nggak bisa. Apa yang kita lakukan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kembaliin aja. Siapa kita? Balik ke siapa kita? Siapa kita? Ya, kalau saya bilang siapa kita, langsung ya balik di situ. Kenapa pada saat setiap training selalu sampaikan siapa kita? Biar kita untuk kita tahu ya diri kita. Kembali lagi yang pertama tadi, trust ya. Betul. Trust aja dulu. Karena semuanya mengawali dari trust. Betul. Kalau trustnya udah aman, nah melangkah ke inspired itu, insya Allah bisa jalan deh. Pasti Tuhan kasih jalan. Ya, seperti aku bilang tadi, di dunia ini yang pasti adalah ketidakpastian. Ya. Jalanin aja semuanya dengan ikhlas, kuatkan visinya, bergerak terus, jangan sampai berhenti. Keep moving forward. Keep moving, apapun yang terjadi, meskipun perih nang dodo, keep moving ya. Rapopo. Yang penting ya, itu yang tadi 6 itu ya. Betul, tugasnya loro. Ojo lalu. Lek menungso gak iso loro, wah iki bahaya. Apa bahaya, ini ya? Bahaya. Iki menungso apa duduk? Menungso apa? Pasti loro ya. Oke, siap loro. Oke. Coach, luar biasa ya, selain sebagai profesi ya untuk SAR tadi, tentunya saya berbincang sebentar aja sama Coach Gun itu banyak yang didapatkan ya. Nah, selain sebagai profesi ini, untuk sebagai mata pencarian, sebagai profesinya, Coach Gun ada nggak sih nilai-nilai tertentu ya yang Coach Gun ambil atau yang mendasari dari Coach Gun ngambil profesi ini? Apakah ada misi-misi tertentu mungkin ya memotivasi orang atau apa? Ya. Kok dalam banget gitu saya ngobrol sama sampean? Ya karena kondisinya gini. Mohon maaf saya bercerita sedikit. Boleh. Ya kan? Spiritual juga boleh kok, nggak masalah. Itu yang saya pancing sebenarnya. Saya
putra ke-11 dari 11 bersaudara. Ya kan? Luar biasa. Saya ditinggal ibu itu kelas 3 SD, ditinggal ayah saya kelas 1 SMP. Sehingga saat itu membuat Gunawan harus hidup. Anak ke berapa tadi? Anak ke-11. Anak bungsu. Aku ragil, Mbak. Jadi lek ragil biasanya kan disayang. Betul. Ya, saking disayangi iki akhirnya aku gak iso popo. Akhirnya saya putuskan pada saat nikahan kakak saya yang kelima, saya keluar dari rumah. Harus. Dalam usia? Dalam usia lepas SMA. Usia 18-an. Saya Nekat putuskan sudah ya? keluar dari rumah, minggat bahasa Jawa niku minggat. Kenapa? Karena aku nandini mesti digolek. Sehingga pada saat nikahan kakak saya yang kelima kan wis riwuh kabeh. Wis ngurusi macem-macem, akhirnya aku keluar. Aku keluar itu langsung ke terminal Bungurasi saat itu. Ya itulah karir pertama aku jadi ketek bis kota jurusan Bungurasi Beratang. Oh. Dodolan susu, jemur sari, kemudian dodol macam-macam. Jualan susu. Susu kaleng ya, susu botol. Oh. Ya. Bagaimana saat itu saat menyebutkan atau menawarkan susu nadanya seperti apa, Coach? Ya kan kita tinggal ngatur pelanggan saja kan, sudah ada pelanggannya. Blok ini bagian ini saya tinggal ngatur, ngambil botol taruh. Saya pikir kalau divisinya jualan susu. Jangan gitu. bahaya ya. Sambil teriak-teriak Iya, susu. gitu kan kayak enak ya. Saya pikir dari dulu memang sudah bilang halo susu. Akhirnya waktu berjalan begituan ya, saya dihadapkan pada banyak hal yang mendidik saya lebih ngerti lah, dalam artian bahasa saya lebih ngerti. Akhirnya ya wis, ya kayaknya saya harus berbagi gitu kan ya. Berbagi awalnya sama saudara dulu sih sebenarnya. Berbagi susu. Ya berbagi susu. Susu kan itu enak, nikmat gitu, Bermanfaat. ya. Berbagi kebahagiaan sama saudara dulu. Sumber kehidupan. Mari ngono ya wis. Akhirnya oh ya, awalnya itu saya ketemu temen gitu kan, akhirnya ya kayaknya menarik nih. Jadi sesuatu, akhirnya saya bantu. Sebenarnya saya bukan trainer ya, jujur. Saya hanya bantu temen, Mas, ya apa caranya? Ya coba nih. Mas, ya jadi lebih banyak consulting ya, kalau bahasanya consulting ya. Cuman ya aku gak itu consulting apa enggak. Pokoknya di jalur tulung konco ya aku iso atau tak kei, aku iso memberi motivasi dia. Saya pernah menyembuhkan adik-adik yang dalam tanda petik mohon maaf ketergantungan obat itu bisa sembuh ya. Ya itu bagi saya apresiasi tersendiri meskipun nggak bisa diukur sama angka ya. Karena saya dari dulu ya pasrah apa cari Gusti Allah. Nah yang membuat saya hidup seperti ini, yang membuat saya struggle seperti ini ya karena memang ya skenario. Saya percaya banget bahwa skenario Tuhan itu nggak pernah salah. Skenario Tuhan itu apapun kondisi kita nggak pernah salah. Saya terlahir tidak punya apa, tapi saya nggak boleh mati nggak punya. Cuman itu doang. Karena harus ada tinggalin buat adik-adik, buat anak-anak. Ya, dan yang pastinya saya meyakini bahwa orang yang terbentuk dengan luar biasa seperti Coach Gun ini pasti juga mengalami fase-fase yang luar biasa. Dan memang luar biasa ya, banyak ilmu dan pengalaman yang didapat, mohon maaf dalam tanda kutip di jalanan ya. Dan tentunya itu menginspirasi Coach Gun untuk bisa berbagi dengan orang lain, terutama juga dalam membantu orang yang ketergantungan narkoba. Itu luar biasa, sangat bermanfaat dan luar biasa ya. Kadangkala banyak orang yang tidak tahu saat menerpa dalam kehidupan dia atau keluarganya, kemana aku harus minta tolong gitu ya. Nah teman-teman juga mungkin bisa menginspirasi juga untuk berbuat sosial, membantu orang lain ya, dalam bidang apapun yang mungkin Anda bisa, sebagaimana yang Coach Gun sampaikan pada sore hari ini. Dan tentunya mengakhiri pertemuan kita, tentunya saya mengulas lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang kece badai, apa aja sih yang disampaikan sama Coach Gun tadi, bahwasanya kita ini harus selalu keep moving ya, jangan menyerah yang pastinya ya. Untuk tahun 2002 tetap semangat, kudu strong ya. Yang pastinya kita mendasari dengan yang pertama trust dulu ya, percaya, udah trust, ada berani, udah berani, kemudian semangat, udah semangat, kemudian passionnya muncul, udah itu change, perubahan akan terjadi. Luar biasa. Dan percayalah, saya sendiri nih ngobrol 15 menit sama Coach Gun itu sudah merasa termotivasi gitu ya. Tumbuh keyakinan saya untuk keep moving yang pastinya, dan semangat. Semoga selalu menular ya. Oleh karena itu ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu membersamai hidup kita harus dibersamai dengan orang-orang yang positif ya, sehingga positifnya itu menular dalam kehidupan kita. Oke, Coach Gun, terakhir mungkin Coach Gun apa yang mungkin akan disampaikan kepada teman-teman, pesan atau kata-kata mutiara atau apa gitu ya? Baik, sebenarnya bukan kata-kata mutiara sih. Ini adalah salah satu kata-kata dari bapak angkat saya. Beliau ini seorang tukang becak di Rumah Sakit Jiwa Menur. Jadi pada saat saya
terminal Beratang itu memang hidup saya di terminal, dan akhirnya saya putuskan ikut ikut bapak ya. Bapak itu tukang becak, dia mangkalnya di rumah sakit jiwa. Kata-katanya selalu menginspirasi saya sampai detik ini. Sederhana, kasih, terima. Kasih, terima. Filosofinya apa tuh? Terima kasih. Kasih, terima. Terima kasih. Semakin banyak kita ngasih, pasti kita akan banyak menerima. Betul. Jadi jangan sungkan untuk berbagi, jangan malu untuk berbagi apapun yang kita punya. Jadi, kalau nggak punya apa-apa, bagi senyum. Bagi senyum ya. Itu udah cukup. Karena masih kita menerima. Coba misalkan kita tes langsung, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kan kita terima kan ya, kita doain terima doa. Ya luar biasa. Oke, luar biasa. Kasih, terima. Kasih dulu, jangan minta dulu, nerima dulu, mindsetnya tolong dirubah ya. Oke, luar biasa Coach Gun. Terima kasih sudah bergabung di sini. Tentunya kita bisa bertemu di lain kali, berkolaborasi dan bersinergi. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Bye. Sip. Thank you Coach. Thank you ya. Good luck.